Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing, itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil abdul ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu proses hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali menapa keliru. Lho boten benar. Kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir iku sugih, tapi sakjane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenak kula jalure kan kata, lewat ngalim nggih saged, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa entek miliaran, dia operasi jantung. Entek miliaran go cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, kok nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Mun ketok tangan kula. Wis tak sopan nek swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul Minal Ghaniyis Syakir. Syabul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing sabar. Itu sing iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur malah kalah. Nek golek wong kere syukur tak. Mulai kere nopo syukur nanti. Saroe wong kere tak kesek degem. Paham? Mana gua anggar jalis batur kan, aku gak bakat ke batur ya aku gak oleh raga, gak ada apa sebetulnya juga turi haram, mungkin kita, mungkin aku disom, tuntung. Kami kira makai tak terus biasa, tanah. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skapot teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur, duit randuwe, misalnya duit gue sedino pas. Kalau kan syukur kondisi itu tidak realistis, ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Mungkin pakai goblok. Dan kita tak terang lagi, ulama tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo bodoh nanti saya bodoh parmane jogo nopo. Paham gitu? Mulai sing ngaji mereka sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue ku nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kau kira gue kalah sampai gue.
Wal fakirus fakir, fakir sing apa? Syukur. Mana kalau jadi ulama itu pemenangnya, mana bujuk kalau tahu, gue kerja ada para aku juga, aku orang ngarang apa? Mau seorang ngarang, jadi kayak gede orang ngarang. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai ini si naik tamu teng sekian bisnis, dan untuk dosen tamu ini kalau sama, mulai latihan melarat malah udah aneh tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu juga baca saya ini orang fakir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang nggak banyak uang tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi nak seminar nih universitas terkenal itu. Mau pulang betul kok. Pulang betul nggak nanti luar roh kalau mau lihat orang betul nggak. Ya kan, nanti kalau ya tenang tani pasar, orang keturunan kira-kira ini dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit saya benar itu di uang para pengiran aja sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nak bisa menyelamatkan nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Agak ngono kalah berprestasi itu zaman Anggon Wedhus, itu dua prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan angon wedhus. Iso mangan mergo angon. Tapi terus ane iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, juga nek iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras sak ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah, karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah, karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar, ternyata hanya aksesoris. Mestinya itu latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mulanya ketika ada pengiran min asli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk diantara kafarohnya itu termasuk itam. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin dimat. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu datang orang pulau, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au kit'amun fiyaumin dimas rubah. Yatiman damat rubah. Au miskinan damat rubah. Orang wali kok masjid itu betul. Mana pulau ini betul sombong. Mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 100.000 itu nak kancam sing kurang kan. Jadi dirawat cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak ada itu. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2% setengah gak ada kancam. Ya iso 20% bisa mbakean. Tetapi 2% setengah pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20%. Sulus. 20% pinten? Sulus.
Nah sak dhuwure iku ora pati apik. Wong sing medhit kok meksa. Malah ora pati apik. Lane kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah sak dhuwure itu dari Nabi ojo tenane itu bisa ngono pergeremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fikir ndak wali karena peristiwanya tadi wis fikir termakan teori materialistik. Dia merasa fikir duwe randuwe, tabungan randuwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fikir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicubles, diselang. Mau perkara sabuk. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak setene juga wong sugih mari penyakit. Kuwi wong marah. Gak apa. Kuman itu selera. Emang kamu kuman gak diselera, tak kuman itu apa? Ya iya. Aku menyakit wong iki gak obat no, jadi rugi deh. Karena dia ada jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong suka kan di laboratorium, jadi jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Orang rukin ngobrol apa itu apa-apa. Dia jalan suka-suka. Aku dicek lagi itu tanggalnya ke dari warso tahu. Ora kena apa. Tibae koncone berokokan ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. Ya kan mergo kuman yo duwe selera. Mangsa men diselera sampean tok kuman yo punya napa?